Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Almeiza dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Palembang dengan NIM 0554365588. Di sini saya akan menunjukkan hasil tugas saya, tugas 3 praktikum basis data. Nah, di sini ada tugas 3, yaitu tugas 3 adalah melakukan praktikum transaksi, dan yang B melakukan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita buka panduannya. Untuk pertama yaitu kita buka web browser yang ada di komputer dan Mozilla Firefox, Google Chrome dan sebagainya. Kemudian masukkan alamat URL. Kita aktifkan ini dulu. Start. Jika sudah, langsung ke admin. Ini sudah muncul. Terus langsung akan tampil seperti yang tadi, dan selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu stroke engine, yaitu kita lihat dari tabel yang kita basis data kita. Kita lihat dulu basis data rumah sakit kita. Nah, ini sudah ada ya. Kalau sudah, selanjutnya kita klik basis data rumah sakit. Jika tabel sudah yang seperti tadi, kita transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PyMyAdmin, kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store prosedur. Store prosedur adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Nah, langsung saja untuk perintah pertama itu commit, adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya ini ya. Jadi langsung saja kita buat. Langsung kita buat transaksi pertama ya, pasien rumah sakit pin transaksi satu. Untuk ini kita hapus, langsung kita klik ini start insert info masukkan dengan data yang di pasien tadi, langsung lanjut pos 13 09. Lalu masukkan nama yang baru, nama Iqbal. Kita buat alamatnya. Dan selanjutnya lagi. Udah. Transaksi on. Masih salah, Pak. Oh, salah. Benar menulis. Aku tulis benar, salah. Ini langsung saja kita call. Nah, sini sudah muncul. Kita lihat di pasien. Nah, sudah muncul. Langkah berikutnya
memastikan bahwa data pasien dengan ID ini telah masuk ke dalam tabel pasien. Artinya, berarti yang saya tadi artinya perintah commit tadi berjalan dengan baik. Kesimpulannya dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data table. Yang kedua, rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien yang melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi 3. Jadi langsung saja. Database rumah sakit. Oke. Transaksi 3. Pernyataan rollback digunakan untuk rollback ini menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Jadi kita lihat di sini. Kita langsung memasukkan. Pasien set nama. Setelah ini langsung kita cek call. Sini kan tidak muncul. Kita lihat di panduannya. Pada gambar 18 tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan maka transaksi 3 tersebut tidak memiliki rollback. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback maka perhatikan kasus pada transaksi 4. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Berikut pernyataan 3 yang terjadi. Jadi 2 kali perubahan data, yaitu masuk data baru insert pada perubahan pasien update, namun setelah perintah insert pernyataan pertama lagi. Buat transaksi 4. Kita buat ulang aja. Insert. Pasien. Ayo dikasih.
pusing nama. Pada pernyataan di atas, perubahan data yaitu memasukkan baru dan perubahan data update. Namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback, implementasi pada halaman PMI adalah sebagai berikut. Setelah sudah, untuk melihat kita transaksi 4 call. Nah, di sini sudah berubah karena dengan perintah rollback tadi 1310-nya menjadi Dilan. Melihat hasilnya pada gambar Anda lihat terjadi perubahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septin. Nah, kalau yang saya tadi dari Haikal menjadi Dilan. Nah, lanjut. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 sebuah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Perhatikan pernyataan berikut. Pada baris kelima, ada pada lihat bahwa setelah melakukan insert, yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback ke save point 1, kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga, implementasi pada halaman PHP My Admin. Langsung saja kita lihat.
transaksi sudah dibuat. Terus panduan kelima, nah sini sudah terbukti, sudah muncul 11 APK. Nah yang ke-12 itu dari hasil transaksi 5 dapat Anda lihat data yang masuk dalam base datanya 2. Nah di sini cuma 2 yang masuk, yang 13 12 tadi tidak masuk karena, sedangkan untuk AD pasien 8 itu tidak masuk karena basis data karena di rollback. Karena basis data tadi perintah rollback tidak masuk. Terus lanjut, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu masukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Nah, di sini untuk lebih memahami tentang trigger, berikutnya Anda akan coba dalam MySQL melalui halaman PHP admin. Dalam menjalankan trigger, tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Perhatikan tabel-tabel yang ada pada kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya pada modul 6. Database rumah sakit, trigger. Nah, ini database yang sudah pernah saya buat. Lalu dari ARD kasus tersebut, tambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Ini tabel obat, atributnya SQL. Silakan Anda masukkan pada SQL untuk membuat tabel pada menu SQL pada basis data rumah sakit sehingga hasilnya dapat Anda lihat pada gambar 926. Di sini sudah ada obat. Lalu berikutnya kita buat yang transaksi obat. Nah, sudah muncul transaksi obat dan obat. Lanjut dengan langkah berikutnya, silakan Anda masukkan kode SQL untuk membuat tabel. Sudah kita buat, dan kemudian kedua tabel tersebut relasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer, kemudian klik show. Menu designer. Ini sudah muncul. Lalu kita klik show. Kita susun dulu obat sini dan transaksi obat di sini. Sudah, ini obat itu ada di ID obat dan ID obat. Nah, seperti ini. Kita sudah dalam kriteria tabel obat, ada tabel transaksi obat telah berelasi. Maka selanjutnya dalam mencoba perintah trigger ini akan fokus pada ketiga tabel,
yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelumnya melanjutkan praktikum, langkah lebih baik diisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data, misal hasil pengisian tabel obat seperti gambar. Isi tabel obat. Yaitu selanjutnya kita buat di sini pada halaman PHP MyAdmin, maka langkah yang dilakukan adalah dengan cara klik mana trigger, ada di trigger, isi data seperti pada gambar. Obat atur set. Sudah selesai. Kita buat untuk langkah selanjutnya. Untuk mencoba menggunakan seperti trigger ini, Anda perhatikan terlebih dahulu tabel obat pada gambar 3.2. Ini. Lalu kemudian Anda masukkan sebuah pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut. Atau melalui halaman PHP MyAdmin seperti gambar 34, pilih salah satu cara saja melalui SQL atau melalui halaman PHP MyAdmin. Ini kita tulis 1 ID pasien, ID obat kita buat. Jadi langsung saja kita buat di sini ID obatnya 1, kode obatnya obat 1, nama obat amoxicillin. Tambahkan lagi 3 kuadrat angka 10.000. Oke, sudah selesai. Kemudian berikutnya, setelah data berhasil dimasukkan, maka Anda periksa kembali tabel obat, maka kondisi tabel obat pada amoxicillin secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang di sini kita beli. Kemudian coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut. ID pasien, halaman PHP jumlah total harga.
transaksi obat. Kita coba tambahkan ID transaksi, itu ID transaksi langsung ke sini, ID pasien Anhaspani, ID obat ke 1 dan jumlah 10, harga. Nah, sini sudah kita cek obat berkurang. Nah, di sini obat 1 sudah berkurang 40 amoxicillin. Kita coba lagi transaksi obat, kita buat lagi, tambahkan Sindilan. Buat ketiga kita beri jumlah 35. Nah, oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini berkurang ya. Lalu kita lihat lagi panduan berikutnya. Setelah data berhasil dimasukkan, maka Anda periksa kembali tabel obat. Kondisi tabel pada amoxicillin secara otomatis berkurang sebanyak dibeli pasien berkurangnya. Ini ya guys. Dan lanjutnya pada gambar 29, kondisi stok amoxicillin berjumlah 20, namun ada yang membeli obat tersebut sebanyak 5. Nah, yang tadi kan obat ke 1 saya amoxicillin itu ada 50 karena sudah dibeli. Jadi langsung saja kita mulai lanjut yang kedua, yaitu ada di replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2 Ubuntu tersebut. Nah, 1 konfigurasi pada komputer Windows 10. SIM jika belum aktif, maka seperti pada gambar 36. Langsung kita aktifkan. Setelah itu setelah aktif MySQL, klik start sampai dengan status. Dengan kita klik PHP My Admin, diklik menu, aplikasi. Nah, setelah itu pada menu ini server aplikasi, pada klik telah dibuat modul 9. Kita klik dulu configure. Ini kita ikuti dengan panduan yang ada di modul di learning. Ini lanjut copy buah firma ini, namun perlu perhatikan copy jangan menekan terlebih dahulu tombol go, lakukan terlebih tombol config kemudian kita salin. Ini sudah kita salin copy tadi, terus lanjut, kemudian lakukan paste 14 perintah terhadap copy. Setelah berhasil, lakukan reset, kemudian kembali Ctrl X dan lakukan reset service dengan klik tombol stop pada MySQL, kemudian start. MySQL ini start kembali. Stop. Terus lalu kita start kembali, lanjut. Setelah berhasil, kemudian klik konfigurasi pada halaman, klik tombol go. Jika selesai, ini menu aplikasi seperti gambar 43 yang seperti ini ya. Lanjut kita ke go, kirim ya. Di sini ada kirim. So primary status,
Ini setelah sudah, jika berhasil maka akan tampil pada show master status, yaitu variabel dan value-nya. Variabel dan value ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Karena tersebut, selanjutnya adalah membuat akun aplikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user accounts, kemudian klik Ubuntu komputer 2. Untuk membuat klik menu user accounts, klik ada di user account. Kita lanjut dengan perintah ya. Nah, ini kita salin dulu. Satu. Terus kata sandi yang saya buat, application file save. Ini sudah, kita go kirim. Nah, sudah ya, berhasil. Nah, kita lanjut lagi. Pada gambar 45 tambahkan username, hostname, password, kemudian centang. Sudah. Merupakan akan verifikasi password dan isi. Kemudian memberikan hak istimewa ke akun yang digunakan komputer saya Ubuntu dengan server Windows. Lalu perlu Anda ingat hostname ini alamat IP address komputer 2. Oh, seperti ini ya. Kita lanjut ke yang berikutnya pada gambar 46 ini. Yang pengguna. Nah, di sini kan Tasya sudah ya. Lanjut melakukan ekspor basis data rumah sakit dari simpan yang pada flash disk, kemudian import basis data. Nah, contohnya di gambar 47. Itu tekan go, ekspor. Kita cari dulu yang tadi. Database rumah sakit, ekspor. Kita ekspor dulu. Nah, ini ada. Lanjut ke soal yang berikutnya, konfigurasi komputer 2 Linux Ubuntu. Pada konfigurasi komputer 2, langkah pertama Anda harus melakukan import basis data rumah sakit pada gambar 48. File tersebut dan flash disk dipanggil ke dalam sistem operasi Ubuntu. Cara untuk memanggil file tersebut, klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang telah dibuat. Ini seperti ini ya. Langsung saja kita memanggil dari flash disk. Bawah. Nah, ini sudah. Lanjut berikutnya, kemudian terdeteksi perangkat pada gambar 50 berikut. Contoh file rumah sakit adalah file basis data rumah sakit yang akan diimport pada basis data MySQL dalam sistem operasi Ubuntu. Oleh karena itu, Anda lakukan copy file rumah sakit, silakan implementasi. Nah, pada gambar 51 ini contohnya, langsung saja kita cari di sini, kita copy. Oke, lalu ke dokumen. Oke. Lanjut, setelah file rumah sakit selesai disimpan pada sebuah folder, selanjutnya Anda harus melakukan import basis data rumah sakit tersebut. Dengan langkah awal adalah jalankan Xtime Control dengan cara buka terminal terlebih dahulu seperti pada gambar 52 ini. Selanjutnya masuk ke dalam ke CD of LAMP. Nah, di sini sudah paste.
salah, kita lihat lagi kanan kemudian list dan akan tambah cd of lamp. Oke, nah ini sudah kita buat. Selanjutnya Anda harus melakukan informasi data rumah sakit sebagai langkah awal. Jalankan exam terminal terlebih dahulu. Oke, seperti contoh yang gambar 53 ini ya. Nah ini sudah kita copy tadi. Di sini kita ikut panduan yang ada di e-learning. PT Lem CD. Lanjut CD OPT Lem. Selanjutnya folder lem. Dalam folder lem ada sebuah file yang bernama manager Linux. Kita lihat seperti ini pada gambar 53 ini. Nah sudah muncul. Selanjutnya kita lihat bahwa file tersebut merupakan file kontrol exam yang akan dijalankan untuk menjalankannya ada perintah. Nah ini ya untuk menjalankannya, kita klik sudo manager ini linux x64 run. Manager titik manager Linux. Manager Linux x64 titik run. Password, nah ini kita masukkan password. Nah ini sudah muncul. Lanjut ke berikutnya. Jika langkah tersebut berhasil, maka akan menampilkan sebuah kontrol exam seperti pada gambar 55 berikut ini. Nah tadi sudah muncul, lalu kita jalankan service dengan klik tombol start. Kita jalankan. Di sini ada manage service, MySQL database. Nah, di sini kita disuruh untuk menjalankan service dengan cara klik tombol start. Kita jalankan dulu. Oh, kita jalankan MySQL-nya running. Nah, ini kita start. Tunggu bentar. Nah setelah itu sudah running, kita lihat lagi bahwa jika sudah berhasil dijalankan maka tandanya dapat dilihat pada status running. Selanjutnya buka browser Mozilla dan masukkan alamat pada URL phpMyAdmin, maka seperti gambar 57. Ini kita klik di sini. Search local host phpMyAdmin.
lanjut lagi. Jika sudah terbuka gambar 57, klik menu database dan buat nama basis data baru rumah sakit dan klik create seperti gambar 58 berikut ini. Database, nah ini kita buat. Oke, sudah seperti gambar. Klik create. Sini create. Lalu lanjut ke yang berikutnya dan akan tampil tombol browse seperti gambar. Import, kita cari browser. Nah, sudah dokumen rumah sakit SQL. Klik. Lanjut. Selanjutnya klik tombol browser dan lakukan panggilan file rumah sakit dokumen pada gambar 60. Nah, seperti ini. Dibuat pada kegiatan belajar 1, selanjutnya pilih file, tekan tombol open di pojok kanan atas. Lalu silakan klik tombol go. Langsung saja import. Terus rumah sakit, kita langsung saja ke import. Dokumen download. Nah, kita import. Nah, ini tampilannya sudah muncul ke SQL. Ini sudah muncul ada. Selanjutnya nah, di sini kita isi nama kita. Karena tahapan ini akan melakukan konfigurasi pada sisi slide, maka klik configure it the slide. Langsung saja yang harus diisi. Nah, ini yang harus diisi. Itu username, isi dengan username yang telah dibuat pada komputer 1, password, isi dengan password yang telah dibuat di komputer 1, host, isi dengan alamat IP address pada komputer 1, port, isi dengan port 3306. Perlu diingat, jika sudah konfigurasi diisi, Anda jangan melakukan klik dulu terlebih dahulu. Oke. Username, password, host 16811. Perlu diingat, Anda jangan menekan go terlebih dahulu. Ini ada perintah seperti ini untuk membuka file konteks. Klik MySQL database, kemudian configure, open file, yes, maka akan terbuka file. Nah, seperti ini. Langsung saja. Nah, ini server ID-nya. DB rumah sakit. Terus open, save. Nah, sini udah ada username saya yang tadi. Kita go ya, klik go. Kita save. Password sudah di save. Lalu lanjutnya kolaborasi selanjutnya. Nah, ini selanjutnya, jika setelah ditekan go ada peringatan connect server disable in PHP management seperti gambar 69, maka selanjutnya Anda harus melakukan enable pada file config default. Setelah hak akses diatur, lanjut di sini dengan melakukan
lanjut di sini cd opt lamp php my admin. Terus mengatur proses script break dengan cara change php my admin libris. Nah sudah libris. Nah seperti ini. Lalu lanjut nah seperti ini tampilannya. Setelah hak akses diatur, selanjutnya Anda buka folder. Sudo plus arrow rwsx seperti gambar. Setelah itu baru John Paul PHP dan setelah hak akses data selanjutnya Anda buka folder. Kita buka folder. Nah di sini kita isi password. Bisa. Nah sudah muncul. Selanjutnya setelah akses data Anda buka folder PHP pada outer berikut ini. Lamp. Langsung lanjut ke php my admin. Config default php open with. Nah ini save. Lalu kita kembali lagi lanjut ke berikutnya, lakukan modifikasi pada file. Jika lakukan modifikasi file SQL langsung sini sudah running SQL. Kita restart. Lanjut panduan berikutnya. Jika tidak dilakukan reset server, maka perubahan yang dilakukan pada file tidak akan terjadi. Langkah terakhir adalah melakukan master pada slide, namun sebelum merubah komentar Anda mengecek kembali harus master pada komentar 1 dengan cara lihat halaman php my admin. Langkah terakhir adalah melakukan master pada self, namun sebelum mengubah master Anda harus mengecek kembali komentar 1 lihat halaman php my admin. Configure. Go. Setelah itu nah ya sudah, kita lanjut ke berikutnya. Saya tidak perubahan pada file, ada namun mengecek kembali master pada komputer Windows dengan cara lihat halaman php admin. Nah seperti contoh yang gambar 74.
Nah, ini sudah ada binlog BODB rumah sakit 946. Lanjut CD OPT LAN BIM sudo MySQL password form. So hasilnya dapat Anda lihat pada gambar 76. Seperti ini hasilnya adalah error, artinya slab dalam keadaan tidak aktif dengan durasi. Pada slab dalam keadaan tidak aktif, namun tidak slab dalam keadaan aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengaktifkan stop slab. Jika slab sudah dalam keadaan tidak aktif, maka selanjutnya lakukan perubahan pada master slab dengan cara mengetik perintah. Penjelasan perintah pada tabel 6 berikut. Ini seperti ini perintahnya. Lebih jelasnya seperti yang digambar ini, kita akan ikuti. Isi dengan master user yang telah dibuat pada komputer 1, isi dengan master password yang telah dibuat pada komputer 1. Master to master to master host master host master host masukkan, lalu lanjut. Berikutnya itu ada master user Tasya. Lanjut ke berikutnya master password. Password saya lanjut ke master log dan file dengan MySQL bin 0002. Lanjut master log post 2926. Setelah itu kita lihat di sini. Setelah selesai, kita lanjut, kita lihat apakah sudah yes application. Nah, di sini sudah kita lihat save SQL runningnya sudah yes connecting. Jadi mungkin itu saja tugas 3 praktikum saya basis data. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya Tasya Almiza, mohon maaf masih banyak kesalahan dalam mengerjakan praktikum tugas 3. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.